Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya ta'alimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Al-Mukarram, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati, Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BMAG. Yang saya hormati, Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati, Kaprodi Tadris Matematika, Ibu Eka Rahayu MPD. Dan yang saya hormati, dosen pengampu studi hadis, Ibu Hawa Hidayatul Hikmiyah MH. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita bisa menyelesaikan tugas studi Islam pada tugas ujian akhir semester. Dan tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke jalan yang terang benderang ini. Perkenalkan, nama saya Husnul Hasanah dari Prodi Tadris Matematika dengan NIM akhir 0105 yang akan menjelaskan mengenai pembelajaran studi hadis. Baik, ini merupakan peta konsep studi hadis, yang mana di sini ada 3 poin. Yang pertama, hadis tentang matematika. Yang kedua, takhrij hadis. Dan materi yang ketiga adalah hadis dhaif. Yang poin pertama saya akan menjelaskan mengenai hadis tentang matematika, yang mana pada hadis riwayat Abu Daud, yang artinya sesungguhnya ada seseorang yang benar-benar mengerjakan sholat, namun pahala sholat yang tercatat baginya hanyalah 1/10 dari sholatnya. 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan 1/2-nya saja, dan merupakan bilangan pecahan. Pada hadis ini, Nabi Muhammad SAW menyebutkan 9 bilangan pecahan yang sederhana, seperti 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan 1/2. Dan saya akan menjelaskan materi yang kedua mengenai takrij hadis. Takrij hadis menurut lughat yang berarti tampak atau terlihat atau jelas, dan menurut istilah adalah penunjukan terhadap tempat hadis di dalam sumber aslinya yang dijelaskan sesuai keperluan. Dan takrij hadis bertujuan untuk mengetahui sumber asal hadis yang ditajridkan. Dalam takrij hadis ada 3 metode. Yang pertama, lafaz pertama, suatu metode yang berdasarkan pelafatan pertama matan hadis dan sesuai dengan urutan huruf-huruf hijaiyah. Metode yang kedua, lafaz yang terdapat dalam hadis. Suatu metode yang berdasarkan pada kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, baik itu berupa benda maupun berbentuk kata kerja. Metode yang ketiga merupakan berdasarkan hadis, yang mana pencarian matan hadis berdasarkan topik
masalah tertentu dapat ditempuh dengan cara membaca berbagai hadis. Berbagai kitab biasanya tidak menunjukkan teks hadis menurut perwiranya masing-masing. Dan materi yang ketiga mengenai hadis doif. Kata doif merupakan lawan kata dari qawi yang merupakan atau yang berarti lemah. Dan hadis doif menurut terminologi adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat atau di dalamnya tidak terdapat kitab ditemukan persyaratan hadis sahih dan persyaratan hadis hasan. Dan menurut kebanyakan ulama, hadis dhaif adalah hadis yang tidak terkumpul padanya sifat hadis sahih dan hasan. Intinya, hadis dhaif itu adalah hadis yang lemah, yang mana tidak terkumpulnya sifat hadis sahih dan hadis hasan. Dan ada beberapa sebab-sebab kedhaifan. Di sini ada dua. Yang pertama adalah tidak terwujudnya cacat pada rawinya, baik tentang kejadian maupun kedhaifannya. Dan penyebab yang kedua adalah tidak bersambungnya sanad, dikarenakan adalah seorang rawi atau lebih yang digunakan atau saling tidak bertemu satu sama lain. Dan itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan melalui peta konsep studi Islam. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pengasuh Pondok Pesantren Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Dan terima kasih juga kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD, kepada Kaprodi Tadris Matematika Ibu Eka Rahayu MPD, dan kepada dosen pengampu mata kuliah studi hadis Ibu Hawa Hidayatul Hikmiyah MH. Saya Husnul Hasanah. Dan terima kasih. Apa penutup? Dan terima kasih kepada orang tua saya yang selalu mensupport saya. Dan saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.